Shalom semuanya, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Kita dapat bertemu kembali, sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita dipaksa lagi untuk beribadah secara online, tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan akan tetap sama. Amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih Tuhan akan tetap sama. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita menyembah nama Tuhan kita. Kita mau naikkan rasa syukur kita terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah
berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati Terima kasih Tuhan Yesus buat segala apa yang telah kami nikmati sampai saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami beruntung punya Tuhan Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua anugerah, berkat-Mu, kesehatan, kepercayaan yang telah kami terima Tuhan.
sampai saat ini, sehingga kami dapat menikmati hidup kami sampai detik ini. Itu semua karena kemurahan-Mu atas setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin Tuhan Yesus, akhir-akhir ini atau saat ini Tuhan, kami sedang mengalami hal-hal yang tidak baik atas hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, setiap apapun yang Kau lakukan terhadap hidup kami, itu semuanya baik Tuhan Yesus. Itu semuanya baik Tuhan, itu semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memenuhi setiap hati kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pimpin dari awal tengah hingga akhir Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri yang beri acara Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini boleh merasakan lawatan-Mu terjadi atas setiap hidup mereka Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya dalam tangan kuasa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang yakin dan percaya mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Lebih dahsyat lagi kita memuliakan nama Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi kita mau bersorak-sorai. Kita mau puji Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kami mau terus berdiam di dekat-Mu Tuhan Yesus. Yes. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Akan ku dapat, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, inilah rinduku. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku padu dan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam Tuhan. Yes. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah hidupku. Hidupku
menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali katakan hidupku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagumkan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertama siapkan hati kita, berjalanlah kita menyembah nama Tuhan kita. Yes Tuhan, kami rindu lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, duduk diam di dekat kaki-Mu Tuhan Yesus, dan bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah
dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Tak dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang aman dan mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak dan setia kepadamu, Tuhan. Tak dan setia, tak dan setia, tak dan setia kepadamu, Tuhan. Tak dan setia kepadamu, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan kabar baik, kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memimpin hati kami Tuhan, Roh Kudus menguasai setiap hari kami Tuhan, sehingga apapun firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jamba beritaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sungguh suatu sukacita bagi saya untuk dapat menemui Bapak Ibu Saudara semua pada minggu pagi ini dalam kebaktian ibadah online. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa untuk menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami dapat bersama-sama berkumpul dalam ibadah online ini. Kami mengucap syukur dalam segala keterbatasan di sekitar kami. Kami masih punya kesempatan untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan. Biarkan kami membuka hati dan pikiran kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi kekuatan, sukacita dalam hidup kami Tuhan. Berikan kerendahan hati pada diri hamba-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam mulut, hati, dan pikiran hamba-Mu. Sehingga apapun yang diperkatakan dapat menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu semuanya, akhir-akhir ini seperti yang kita amati di media sosial, di televisi, di broadcast WA, banyak sekali berita-berita tentang kematian. Mungkin itu kematian dari orang-orang yang tidak kita kenal. Mungkin itu kematian dari orang-orang yang kita kenal sebentar. Atau bahkan kematian dari teman-teman dekat kita. Saya percaya sebagai manusia, semua berita kematian yang terus-menerus kita baca membuat kita gentar, membuat kita takut. Rasa takut itu sendiri sebenarnya sesuatu yang wajar. Rasa takut adalah respon psikologis yang diciptakan Tuhan bagi manusia. Itu memang diciptakan Tuhan supaya manusia dapat bertahan hidup, supaya manusia punya kewaspadaan, supaya setiap manusia tahu cara membela diri terhadap tantangan-tantangan yang di luar. Bayangkan bila seseorang tidak punya rasa takut, tidak mengenal bahaya, tidak bisa membedakan mana yang bahaya atau yang tidak bagi dirinya, menerabas segala sesuatu, itu akan lebih membahayakan manusia. Jadi rasa takut itu sesuatu yang harus kita rengkuh dan kita
miliki dalam diri kita, kita harus berdamai dengannya. Karena itu sesuatu wajar yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau saat ini kita melihat orang yang tidak punya rasa takut melawan segala protokol kesehatan, ya kita pasti juga ketar-ketir melihatnya, kok bisa tidak punya rasa takut seperti itu. Maka rasa takut dan hikmat itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan bagi manusia, bagi kita untuk bertahan hidup. Tetapi rasa takut itu sendiri dapat menjadi sesuatu yang mengikat kita bila kita tidak tahu batasan-batasannya, bila kita tidak tahu bagaimana menguasainya. Rasa takut itu akan menutup kita dari kehidupan itu sendiri. Maka pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya belajar untuk merayakan kehidupan. Melawan rasa takut dengan merayakan kehidupan. Apa itu merayakan kehidupan? Dan bagaimana kita dapat merayakan kehidupan? Mari kita sama-sama membuka dalam satu ayat di Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 berbunyi, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Poin pertama, bagaimana kita merayakan kehidupan adalah dengan menghitung hari kita secara seksama. Mari kita melihat dan mengingat terlebih dahulu kehidupan Musa. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, ini memang kitab Mazmur. Tapi Mazmur 90 ini, kalau kita lihat di ayat yang ke-1, dikatakan bahwa ini adalah doa Musa. Jadi untuk mengerti apa yang dimaksud dengan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua kembali sejenak mengingat kehidupan Musa, ya. Musa ini adalah orang yang mencari makna hidup di balik kenyamanan semu. Kalau Bapak Ibu ingat cerita sekolah minggu yang sudah sangat kita kenal, Musa ini diangkat anak oleh putri Firaun dan dijadikan pangeran di Mesir. Bayangkan kehidupan seorang pangeran yang begitu nyaman, penuh dengan kemewahan, segala sesuatunya tersedia. Tetapi rupanya hari-hari Musa dalam kemewahan itu tetap mengusik dirinya saat dia melihat bangsanya ditindas. Ya, nuraninya terganggu karena melihat bangsanya ditindas. Dan karena dia harus membela bangsanya itu, dalam suatu kejadian, dalam suatu insiden dia harus membela bangsanya, akhirnya dia harus melepaskan jabatannya sebagai pangeran, menjadi buruan, dia lari ke padang gurun sebagai seorang gembala. Musa adalah seseorang yang lebih mementingkan pencarian suatu makna hidup. Dia tidak hanya ingin menghabiskan harinya dengan berleha-leha, dengan segala kenyamanan. Dia ingin melakukan sesuatu bagi bangsanya. Dia ingin melakukan sesuatu bagi umat Tuhan. Bahkan saat di padang gurun dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia sempat menolak karena dia merasa bukan seseorang yang pandai berbicara. Tapi pada akhirnya dia menuruti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ini adalah Musa yang mengucapkan doa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari, kalau kita bicara tentang menghitung, kita bicara tentang sesuatu yang berharga. Sesuatu yang dihitung dengan cermat adalah sesuatu yang berharga. Begitu pula hari. Musa mengingatkan supaya kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Setiap harinya itu adalah hari yang berharga dan hari yang penting. Dan Musa mengingatkan kita supaya kita mencari makna di setiap hari itu. Apa yang saya dapat belajar hari ini? Bukan hanya ya sudah hari berlalu dan kita tidur. Kita dapat mengingat-ingat apakah kita mendapatkan pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan hari itu. Semuanya membawa pelajaran bagi kita. Semuanya kita renungkan, kita ambil maknanya, kita ambil pelajarannya. Juga seperti Musa, kita harus belajar memakai hari kita untuk memberi makna bagi orang lain, untuk memberkati orang lain. Itu adalah hari-hari yang dihitung sedemikian rupa. Itu adalah hari-hari yang berharga. Itu adalah hari-hari yang diperhitungkan
untuk menjadi berkat bagi orang lain dan mengambil makna belajar dari hari tersebut. Bukan hanya hari yang berlalu, 24 jam berlalu begitu saja. Jadi, merayakan kehidupan adalah menghitung hari dengan bijaksana. Kalau kita ingat, kita bicara tentang merayakan. Kalau kita ingat tentang perayaan, dalam suatu perayaan, hari-hanya itu pasti diperhitungkan baik-baik. Mau menikah misalnya, perayaan pernikahan, pakai I.O. Harinya diperhitungkan dengan baik, berapa banyak tamu, acaranya harus bagaimana, pokoknya bagaimana caranya menata hari perayaan itu agar semuanya dapat menikmati, semuanya dapat mempunyai makna, dapat mengambil makna dari hari itu, dapat berkesan. Begitulah kita menghitung hari-hari kita. Bukan sesuatu yang kita jalani dari pagi sampai malam saja, tapi dapat kita ambil pelajaran. Apa yang Tuhan ingin saya pelajari hari ini? Walaupun itu pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dan membawa kegetiran. Dan apa yang bisa saya berikan bagi orang lain? Maka dalam situasi pandemi ini, walaupun kita terbatas, mungkin lebih banyak di rumah kita, di rumah saja, tetaplah kita memberi makna bagi orang lain di sekitar kita. Tetaplah kita menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Dengan apapun yang bisa kita lakukan dari rumah. Ya. Share firman Tuhan yang menghibur di WhatsApp, di media sosial, kata-kata yang menguatkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Itu kita sudah menjalani hari yang bijaksana, hari yang berharga, yang memberkati orang lain. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat merayakan kehidupan? Poin yang kedua adalah kita merayakan kehidupan dengan mengucap syukur. Suatu perayaan pasti didasari oleh ucapan syukur. Misalnya seseorang yang merayakan ulang tahun, itu pasti karena dia mengucap syukur usianya sudah bertambah. Karena itu, untuk bisa merayakan hari, kita harus punya sikap hati bersyukur. Tidak bisa orang merayakan sesuatu kalau dia tidak punya sesuatu untuk disyukuri. Ya. Jadi, mari kita bersama-sama melihat satu ayat mas yang seringkali kita ingat-ingat. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bila kita tahu bahwa hari adalah sesuatu yang berharga, maka setiap pagi saat kita bangun pagi, kita akan memulai dengan ucapan syukur. Karena ada hari baru untuk kita. Apalagi kalau kita melihat kondisi saat ini, kondisi di sekitar kita saat ini dengan begitu banyak berita-berita buruk yang kita dengar, kita baca, maka kalau kita bangun pagi, paling tidak dalam keadaan sehat, paling tidak dapat bernapas dengan lega, kita akan mau mengucap syukur. Kita akan melihat bahwa inilah hari di mana aku mengucap syukur, inilah hari yang pantas aku rayakan. Ya Bapak Ibu, jadi biarlah ucapan syukur itu juga menjadi kekuatan kita dalam menghadapi hari-hari kita. Walaupun begitu banyak berita buruk yang ada di sekitar kita, saya percaya ucapan syukur adalah fondasi, kekuatan utama bagi kita menjalani hari kita, untuk merayakan hari kita. Poin yang ketiga, bagaimana kita merayakan hari, ialah kita merayakan kehidupan dengan bersuka cita. Ya. Pertama tadi, kita menghitung hari dengan bijaksana. Kemudian kita mengucap syukur. Kemudian yang ketiga, kita merayakan kehidupan dengan bersuka cita. Dalam suatu perayaan, kita pasti melihat banyak orang yang tersenyum. Yang namanya perayaan pasti banyak orang bergembira. Maka, merayakan kehidupan adalah tentang kemampuan untuk bersuka cita. Sukacita sejati yang dari Tuhan. Bukan kegembiraan buatan yang hasil stimulus indera kita. Ada perbedaan yang sangat penting antara bergembira dan bersukacita.
Yang kita lihat dalam perayaan-perayaan duniawi mungkin itu bergembira. Tapi sukacita adalah sesuatu yang terlepas dari apa yang kita lihat, terlepas apa yang kita dengar, terlepas apa yang kita rasakan. Bergembira bisa kita dapat saat kita indera perasa kita mengecap makanan yang enak. Kita akan bergembira. Bergembira bisa kita dapat saat melihat indera penglihatan kita, melihat tontonan yang menarik, tontonan yang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Bergembira bisa kita dapatkan saat telinga kita, indera pendengaran kita menangkap suatu musik yang indah yang membuat kita berjoget bergembira. Tetapi itu semua bukan sukacita, itu semua perasaan gembira karena stimulus indera. Dan perasaan gembira dapat hilang sekejap saat semua stimulus itu juga hilang. Saat kita tidak lagi bisa makan enak. Saat kita tidak bisa lagi melihat tayangan-tayangan yang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Saat kita tidak bisa lagi musiknya dihentikan. Kita tidak bisa lagi berjoget. Perasaan gembira hilang saat stimulus itu hilang. Tapi tidak dengan sukacita. Karena sukacita tidak berdasar apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar. Tapi sukacita itu diberikan Tuhan dalam hati kita. Contoh yang sangat nyata tentang perasaan sukacita ini, saya kutip dari tulisan Nabi Habakuk. Ya. Mari kita lihat dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Berbunyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk tidak melihat sesuatu yang baik di sekitarnya. Tapi dia tetap memiliki sukacita itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat latar belakang kitab Habakuk sendiri. Pada masa Habakuk hidup, dia adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan. Dan pada masa itu, bagi Habakuk, menurut perasaan Habakuk, dia banyak protes kepada Tuhan di awal-awal kitab. Seakan-akan Tuhan itu diam, karena dia melihat begitu banyak ketidakadilan di sekitarnya. Dan dia merasa, kok Tuhan diam saja ini terjadi? Dia merasa dunia begitu tidak adil. Tidak ada hal yang menyenangkan di sekitarnya. Tapi pada akhir penutup dari kitab Habakuk, dia punya satu kesimpulan, bahwa sukacita itu bukan tentang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Karena walaupun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba pergi dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, tidak ada apapun yang baik, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa dimakan. Tapi dia tetap bisa bersorak-sorai kepada Tuhan. Pada akhir kitab Habakuk, dia menyimpulkan bahwa inilah sukacita sejati di dalam Tuhan. Jadi mari kita merayakan kehidupan dengan bersukacita. Karena itu juga kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun berita-berita di sekitar kita seakan-akan tidak pernah menjadi baik, angka COVID terus meningkat, tidak ada penurunan. Satu persatu orang yang sempat kita kenal meninggalkan dunia, dipanggil Tuhan. Dan saya percaya kematian orang yang benar adalah kematian di dalam Tuhan, membawa mereka dalam kehidupan baru yang kekal bersama Tuhan. Tapi saya percaya juga sebagai manusia kita gentar kadang. Tapi mari kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur, kita tetap menghitung hari dengan bijaksana. Jangan sampai ketakutan membuat kita duduk diam saja tidak melakukan apa-apa, ya. Tapi mari tetap memakai hidup kita untuk memberkati orang lain.
bersyukur, dan bersukacita. Ingatlah bahwa hidup dalam ketakutan akan menyia-nyiakan waktu hidup kita. Saudara bisa bayangkan kalau kita cuma di dalam kamar mengurung diri, tidak melakukan apa-apa karena takut, ya, itu sangat menyia-nyiakan hidup kita. Walaupun Bapak Ibu sudah dari rumah, mari kita tak melakukan hal-hal yang positif, melayani, bekerja, melakukan hal yang positif dalam keadaan terbatas ini. Hidup dalam ketakutan akan membuat waktu terbuang sia-sia. Terlebih lagi kita akan kehilangan sukacita kita saat kita hidup di dalam ketakutan, ya. Kita tidak punya lagi kekuatan untuk mengucap syukur dan bersukacita. Jadi, mari kita merayakan kehidupan kita. Bukan berbicara tentang selalu tersenyum, tidak harus selalu tersenyum, tidak harus selalu tertawa, tapi saat seseorang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, saat seseorang tetap punya rasa nyaman dan damai sejahtera di dalam hatinya, walaupun keadaan sekitarnya tidak baik, itu sukacita sejati dari Tuhan. Dan memakai hari kita untuk memberkati orang lain, ya. Survei mengatakan, ya, jadi ini survei, bukan survei Kristiani, survei duniawi, mensurvei tingkat kebahagiaan orang-orang. Jadi ada suatu survei yang membuat tingkat kebahagiaan orang-orang. Apa sih yang membuat orang itu bahagia? Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun, menurut survei ini dikatakan bahwa orang yang memakai hidupnya untuk orang lain, menjadi orang yang lebih berbahagia daripada orang yang nggak mau ngapa-ngapain, ya, cuma memikirkan diri sendiri, cuma mencari amannya sendiri, ya. Survei mengatakan bahwa orang yang memakai hidupnya memberi manfaat pada orang lain adalah orang yang lebih berbahagia menurut indeks kebahagiaan, ya, yaitu menurut survei dunia. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita semua akan lebih berbahagia saat kita memakai hidup kita menjadi berkat. Sukacita sejati ada dalam diri kita, dan kita akan mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari kita bersama-sama, kita tidak mampu melindungi diri kita dari berita-berita negatif, tapi saya percaya saat sukacita itu ada dalam hati kita, saat ucapan syukur masih ada dalam mulut kita, saat kita memikirkan, memakai hidup kita memberi makna bagi orang lain, kita tidak akan terikat oleh ketakutan itu. Mari kita merayakan hari kita, supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan, supaya kita mendapatkan imunitas yang sejati dari Tuhan. Kemarin saat ada begitu banyak berita kematian yang saya baca di media sosial, saya membuat suatu tulisan tentang bagaimana kita menyikapi berita-berita kematian yang kita lihat itu. Izinkan saya membacanya buat Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Sesak dengan obitarium yang memenuhi halaman media sosial. Kematian seakan tak mengenal jeda. Kehilangan dipaksakan dalam hitungan waktu yang terpacu. Terlalu banyak kehilangan yang harus disaksikan. Air mata istri kehilangan suami, Ishak anak kehilangan bapak, risau cucu kehilangan kakek. Orang-orang yang tertunduk layu karena kehilangan sahabat. Ambil waktu hening di setiap kematian yang kita saksikan. Bisikkan diri bahwa waktu singkat dan berharga. Saatnya menghitung waktu untuk yang dekat dan memberi makna. Tepuk diri dan ingatkan hati. Beri waktu untuk menikmati hitungan hari tanpa mempermainkan hidup. Menjaga diri dan orang lain atas nama penghargaan pada sesuatu yang disebut kehidupan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami memakai waktu-waktu kami yang sedemikian singkat
untuk memberi makna bagi orang lain, untuk memberi manfaat dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Biarkan setiap hari yang kami lalui tidak berlalu begitu saja, tapi kami dapat melihat pelajaran yang Tuhan berikan lewat segala peristiwa yang kami alami setiap hari. Ajar kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami miliki saat ini, untuk apa yang telah Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena ucapan syukur itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami bersukacita Tuhan, kekuatan, sukacita yang sejati yang daripadamu. Sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia ada dalam diri kami, sehingga apapun keadaan di sekitar kami Tuhan, kami bisa tetap bersukacita, kami bisa tetap berkata bahwa kami bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena Engkau memberkati kami dengan berkat yang tidak pernah berkesudahan, berkat yang tidak pernah dimengerti oleh manusia biasa, tapi memberikan sukacita dan damai sejahtera sejati bagi kami. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, amin. My soul, my Savior, to thee. How great thou art. Dancing my soul, my Savior,